Selamat datang di channel Curios The Vidic. Shalom semuanya. Kali ini saya mau ngomongin satu topik yang mungkin menarik untuk kita bahas. Topiknya tentang kenapa atau apa aja sih alasan yang bikin seseorang ninggalin gereja? Ninggalin gereja di sini tuh maksudnya baik itu sekedar ogah ke gereja walaupun di KTP masih Kristen atau Katolik, atau pindah ke agama lain atau bahkan jadi agnostik atau ateis. Jujur aja, saya sendiri pernah ninggalin gereja. Jadi saya ngerasa tahu sedikit banyak alasan kenapa orang ninggalin gereja. Paling enggak, ini dari perspektif saya. Yuk kita bahas. Alasan pertama, dan paling penting menurut saya adalah karena mereka gak benar-benar kenal siapa Yesus. Peribahasa, tak kenal maka tak sayang, itu bener banget. Bayangin coba, gimana caranya kita bisa sayang sama Yesus kalau bahkan kita gak kenal atau gak terlalu kenal sama dia? Bener gak? Karena gak terlalu kenal, jadi gak mungkin bisa sayang dan pada akhirnya ninggalin deh, sedih kan? Ini juga jadi salah satu alasan kenapa saya bikin channel ini. Jujur aja saya ngerasa gak terlalu kenal sama Yesus. Apa kamu juga ngerasa gitu? Kalau iya, ayo kita belajar sama-sama untuk lebih mengenal Dia. Konten-konten yang saya buat di sini berdasarkan rasa penasaran saya sendiri tentang iman yang saya yakini. Tentang siapa Yesus dan apa aja ajaran-ajarannya. Puji Tuhan. Sekarang, udah ada teknologi AI kayak chat, Gemini dan lain-lain yang memudahkan saya dalam membuat konten. Dan sekaligus membantu saya lebih mengenal Yesus dan ajaran-ajarannya. Harapan saya, channel ini bisa bantu orang-orang untuk lebih kenal Yesus. Karena kalau kita benar-benar kenal Yesus, rasanya mustahil kita mau tinggalin Dia untuk alasan apapun, bener gak? Lanjut ke alasan kedua. Alasan kedua dan sering terjadi juga adalah alasan asmara. Orang kalau udah bucin, biasanya apa aja dilakuin, termasuk pindah agama sekalipun. Padahal orang yang kita bucinin aja belum tentu setia selamanya dan bisa aja sifatnya berubah seiring berjalannya waktu, bener nggak? Kalau yang udah pasti setia dan tidak berubah, siapa coba? Yap, bener banget, Tuhan Yesus. Ada lagunya juga kan? Tuhan Yesus setia, dan Tuhan Yesus tidak berubah. Gimana? Yakin mau ninggalin Tuhan Yesus demi bucin sementaramu itu? Lanjut alasan ketiga. Alasan ketiga, alasan pertemanan atau lingkungan sekitar. Bayangin misalnya kalau di gereja kita gak punya teman yang benar-benar dekat. Sedangkan teman kita sehari-hari yang akrab dan baik sama kita, justru orang yang beda keyakinan. Itu juga bisa aja bikin seseorang mutusin buat pindah agama. Yesus tidak pernah melarang kita untuk berteman dengan yang berbeda keyakinan. Tapi itu bukan berarti kamu boleh meninggalkan Dia demi mereka. Lanjut ke alasan keempat. Alasan keempat, kecewa dan sakit hati. Misalnya kecewa sama petinggi gereja yang berbuat skandal, apapun itu, kecewa sama sikap sebagian sesama umat di gereja, bahkan kecewa sama Tuhan. Kecewa sama manusia, itu wajar dan sering terjadi. Tapi gimana kalau kecewanya justru sama Tuhan? Ini saya pernah ngalamin. Dulu saya pernah merasa kecewa karena ada beberapa doa-doa saya gak dikabulin. Saya sempat kecewa dan berhenti berdoa. Tapi, seiring berjalannya waktu, saya mulai memahami dan mengerti kalau rancangan Tuhan tuh lebih indah. Dan terkadang, keinginan kita gak selalu sejalan sama rancangannya. Tapi yakinlah bahwa rancangannya jauh lebih indah. Sebab aku ini, mengetahui rancangan-rancangan, apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Intinya kita tuh gak bisa maksa Tuhan buat ngikutin semua yang kita mau. Lanjut ke alasan kelima. Alasan kelima, kurangnya sarana untuk konseling. Setiap manusia pasti punya masalah. Seringkali kita butuh seseorang untuk mendengarkan masalah-masalah kita. Ingin mendapat nasihat atau saran dalam mengatasi masalah yang kita hadapi. Sayangnya tidak semua gereja punya sarana konseling yang memadai. Sehingga bisa saja orang merasa tidak betah dan meninggalkan gereja. Lanjut ke alasan keenam. Alasan keenam, ajaran-ajaran palsu yang memasuki gereja. Salah satu contoh, ajaran palsu yang memasuki gereja adalah teologi kemakmuran. Dalam ajaran palsu ini, orang dijanjikan kaya, sembuh, atau sukses asalkan rajin memberi persembahan materi kepada gereja. Tapi kenyataannya, meski sudah rajin memberi, ada jemaat yang hidupnya tetap susah atau sakit. Akibatnya, timbul kekecewaan dan merasa ditipu.
Orang-orang yang kemudian sadar bahwa ayat-ayat Alkitab dipelintir demi keuntungan para oknum petinggi gereja bisa saja merasa kecewa, lalu meninggalkan gereja itu, atau bahkan meninggalkan iman sama sekali. Lanjut ke alasan ketujuh. Alasan ketujuh, sekularisme dan kesibukan. Lebih sibuk mementingkan pekerjaan atau bisnis hingga melupakan Tuhan. Punya kegiatan-kegiatan lain yang dirasa lebih penting atau lebih bermanfaat ketimbang ke gereja yang dianggap hanya rutinitas semata. Awalnya seseorang sibuk dan sering bolos ibadah, lama-lama terbiasa tanpa gereja, lalu mulai merasa agama tidak terlalu penting. Lanjut ke alasan ke-8. Alasan ke-8, popularitas dan uang. Sudah jadi rahasia umum, jika di Indonesia berpindah keyakinan ke agama mayoritas akan lebih menguntungkan dalam hal popularitas. Dan uang biasanya akan datang menghampiri seiring meningkatnya popularitas itu sendiri. Tapi sebaiknya, kita jangan mudah menghakimi, apalagi sampai menghujat. Wajar jika kita merasa kecewa, ketika ada seorang public figure, apalagi yang kita sukai, memutuskan berpindah keyakinan dengan menyangkal Yesus. Tapi alangkah baiknya kita jangan sampai membuli mereka. Sebab pencarian iman seseorang itu berlangsung seumur hidup, bukan tidak mungkin suatu hari nanti mereka kembali pada Yesus. Bahkan sebaiknya doakan saja dia jika menurut kamu itu memang penting untuk didoakan. Lanjut ke alasan ke-9. Alasan ke-9, sains dan pengaruh dari luar. Orang-orang bisa saja terpengaruh dengan ilmuwan-ilmuwan ateis seperti Stephen Hawking, Richard Dawkins, dan lain-lain. Mereka bisa saja merasa sebagian atau beberapa ajaran gereja dianggap tidak sesuai sains, kurang open-minded, dan lain-lain. Sehingga bila tidak dicerahkan, bisa saja mereka akhirnya memutuskan untuk tidak lagi percaya dan meninggalkan gereja. Terakhir, alasan ke-10, tertarik dengan agama lain. Kita tahu, di Indonesia ada begitu banyak konten-konten bernuansa Islami. Dari acara TV, hingga media sosial kita bisa dengan mudah menemukannya. Jika tidak dibekali dengan pengetahuan iman akan Yesus yang baik, bukan tidak mungkin seseorang justru tertarik pada kepercayaan lain. Jujur saja, saya sendiri pernah sedikit terlintas untuk berpindah keyakinan. Tergoda melihat orang-orang yang mualaf, lalu memperolok agama lamanya dan mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Itu adalah peluang bisnis nyeleneh yang menggiurkan karena pasarnya memang besar. Tapi dosanya juga tentu saja besar. Dan setelah saya pikir-pikir, apalah artinya setumpuk uang bila dibandingkan dengan keselamatan dan hidup kekal yang sudah Tuhan Yesus sediakan? Mungkin masih banyak lagi alasan-alasan lain yang membuat seseorang meninggalkan gereja. Ada yang pergi meninggalkan gereja karena salah satu alasan saja. Dan ada juga yang karena perpaduan dari 2 atau 3 alasan atau bahkan lebih. Kalau kalian merasa ada alasan lainnya yang belum tercantum di sini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Tapi, terlepas dari apapun alasannya, menurut saya, dari semua alasan-alasan orang meninggalkan gereja, alasan yang pertama selalu menjadi faktor paling kuat dan berkaitan erat dengan yang lainnya. Karena mustahil bagi seseorang rela meninggalkan Yesus jika dia sudah benar-benar mengenalnya dengan baik. Mempelajari ajaran-ajarannya akan membuat kita semakin mengenalnya. Dan semoga kita menjadi semakin memahami dan mengerti segala hal tentang Dia, serta menjadikannya sebagai teladan dan gembala yang menuntun hidup kita. Amin. Tolong like dan share kalau kamu merasa terberkati oleh video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.